Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1114. Memperoleh realisasi internal akan benih sebab yang mendalam dan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dalam batin mendalamnya, telah memperoleh realisasi internal akan benih sebab yang mendalam dan kebajikan yang tertanam mendalam. Dharma yang dibabarkan oleh para Buddha telah dipahaminya secara tuntas. Dalam segala hal dapat mengerti jelas akan kekosongan dalam makna utamanya, memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Purna mengerti dan tidak punya keraguan, memahami secara mendalam dan sepenuhnya. Betapa pentingnya batin yang mendalam. Purna Maitrayani Putra. Karena kekuatan ikrar batinnya yang mendalam, maka selama kalpa sebanyak butiran debu terus-menerus mengakumulasi, membantu Buddha mengajar dan membimbing para makhluk. Ini adalah Purna Maitrayani Putra. Benih tersebut berasal dari waktu yang tidak terhitung. Kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, bersama dengan 16 Sramanera, di tempat pelatihan yang sama, 16 Sramanera mengulang kembali. Dharma Buddha Mahabhisna Janana Bibu. Purna Maitrayani Putra berada di saat 16 Sramanera mengulang kembali Sutra Teratai. Membangkitkan niat bersama-sama, mendengar Dharma Buddha Mahabhisna Janana Bibu, lalu mendengar kembali. 16 Sramanera menjelaskan prinsip kebenaran Sutra Teratai yang mendalam. Oleh itu, sebersih niat batin yang mendalam sangatlah mendalam. Benih ini terus-menerus hingga sekarang. Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan, memulai satu tujuan utama, yaitu memberi pengajaran kepada para makhluk. Purna Maitrayani Putra juga turut bergabung ke dalam perkumpulan Sangha pada saat ini. Begitu mendengarkan Buddha Dharma langsung dapat tersadarkan. Oleh karena itu, dia telah memperoleh realisasi internal dalam batinnya. Karena dia telah memahami ketidakkekalan di dunia. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta, setelah dianalisis oleh Buddha, dia menghayati secara mendalam. Maka, telah memperoleh realisasi internal akan benih sebab yang mendalam. Ini adalah benih yang terbenam sangat dalam, telah dibangkitkan. Ini juga merupakan praktek yang dilatih selama banyak kehidupan, berbagai pahala kebajikan. Kita telah membahasnya di depan. Pahala kebajikan yang didapatkan Purna Maitrayani Putra, jodoh baik yang dijalin selama banyak kehidupan, menciptakan benih berkah selapis demi selapis. Selain Buddha Sakyamuni, tidak ada orang lain yang dapat menandinginya. Jadi Purna Maitrayani Putra kini sudah tahu pahala yang dikumpulkannya sudah sangat banyak, walaupun sebab yang diakibatkan sangat dalam. Akibat yang diterima pun juga akan sangat dalam. Oleh karena itu, sebab akibat pun dapat bertemu. Semua pahala yang terkumpul bermunculan, menunjukkan kepada kita kenapa Purna Maitrayani Putra diberi penghargaan tertinggi oleh Buddha. Selama lebih dari 40 tahun, dia dipuji oleh Buddha luar biasa sekali. Dharma yang dibabarkan oleh para Buddha telah dipahaminya secara tuntas. Inilah Purna Maitrayani Putra. Dia tidak hanya melakukan di hadapan Buddha. Di kehidupan ini pun melakukan seperti yang telah Buddha Sakyamuni lakukan selama kehidupan demi kehidupan. Dia membantu Buddha dan mendukung ajaran Buddha sama seperti yang dilakukan oleh Buddha Sakyamuni. Purna Maitrayani Putra pun juga melakukan hal yang sama. Setiap Buddha, apabila ada kondisi sebab akibat, dia akan hadir di hadapan Buddha. Di tempat pelatihan Buddha tersebut, masih dengan tulus mendengarkan Dharma. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Dia menerima ajaran Buddha ke dalam batinnya. Setiap ajaran yang diajarkan oleh Buddha, dia akan memasukkan ke dalam batin dan memahami secara tuntas. Bahkan dalam segala hal dapat mengerti jelas akan kekosongan dalam makna utamanya.
memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Apa yang dipahami adalah ajaran kendaraan besar. Apa yang diterimanya adalah makna utama dari kekosongan. Dipahami, dimengerti semuanya, tetapi dia tidak merasakan rintangan dalam memahaminya. Karena banyak orang yang melakukan pelatihan diri, memiliki penyimpangan, kekosongan saat melakukan pelatihan diri. Mereka menyimpang, melekat kepada kekosongan. Karena semuanya adalah kosong, maka saya tidak akan menghiraukan. Saya juga tidak akan melakukan apapun. Kemelekatan kekosongan seperti inilah yang menyebabkan mereka tidak memahami bahwa dalam kekosongan sejati ada dharma dari keberadaan yang menakjubkan. Meskipun tidak ada yang perlu dilekati, tetapi harus lebih giat dan lebih berusaha. Karena Buddha Dharma yang pelajari adalah ingin mencapai tingkat kebudaan, bukan hanya sampai tahap mengetahui, tahu-tahu sudah tahu semua prinsip kebenaran. Tidak ada perhitungan lagi. Apapun kami bisa tidak perhitungan. Seperti ini apakah sudah cukup? Tidak. Kita bukan hanya tidak perhitungan. Kita juga harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Jalan Bodhi berada di dalam kerumunan orang banyak. Kita perlu mendidik orang-orang untuk tidak perhitungan. Bukan hanya mendidik semua orang agar tidak delusi dan bingung. Kebingungan orang sekarang, para kecanduan internet. Bukankah ini seperti terperangkap di dalam jaring delusi? Sudah terperangkap di dalam jaring ini. Semua makhluk hidup seperti ini, tersesat di jaring delusi, terperangkap di dalam jaring kebingungan. Jadi harus dibebaskan. Bukan saja kita tidak jatuh ke dalam jaring kegelapan batin, tetapi kita harus terbebaskan dari jaring kegelapan batin ini. Kita masih harus bergerak maju untuk menyelamatkan para makhluk, agar para makhluk bisa mengerti. Jaring ini sungguh menakutkan. Kegelapan batin seperti ini benar-benar merendahkan orang, juga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan dunia. Untuk mengajarkan orang-orang bagaimana menggunakan jaring ini untuk menyebarkan jaring bodhisattva, bukan jaring dari makhluk awam yang berada dalam kegelapan batin, menggunakan jaring internet yang sebenarnya. Untuk menyebarkan Buddha Dharma, kita harus memanfaatkan jaringan internet. Sekarang di dunia ini ada beberapa orang khawatir tentang kenaikan suhu bumi ini. Sekarang kita harus segera untuk menurunkan suhu ini. Apa caranya? Itulah dengan mengurangi emisi karbon dioksida. Harus menurunkan polutan dari produksi industri. Harus semua orang bisa melihat dengan jelas dan berpikir dengan jelas. Bagaimana cara untuk mengurangi emisi karbon dari pabrik supaya suhu bumi bisa turun? Ketika suhu bumi turun, iklim baru bisa selaras. Sekarang populasi penduduk bumi demikian banyak. Satu bumi ini saja harus menopang lebih dari 7 miliar orang. Pikirkan, jika setiap orang tidak bisa berpikir secara terbuka, populasi penduduk terus bertambah. Batin manusia terus terjerat dalam jaring ini. Tidak dapat menembus prinsip kebenaran. Orang hanya akan menciptakan konflik satu sama lain, saling memfitnah, menodai dan sebagainya, mengakibatkan kekacauan dalam keluarga, masyarakat, dan dunia. Ini adalah tersesat dalam jaring ini. Jaring ini sungguh menakutkan. Jika kita tidak dapat memahami prinsip kebenaran, maka kita akan terjerat dalam jaring ini. Setelah memahami prinsip kebenaran, bahwa kita tidak dapat membawa apapun saat kita mati, hanyalah karma yang mengikuti kita ke kehidupan berikutnya. Jika orang yang bertindak bisa berpikir secara terbuka atau bisa berpikir dengan memanfaatkan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah emisi dan polusi, jika bisa demikian, ini membutuhkan pikiran yang terbuka, memahami bahwa segala sesuatu adalah kosong, tidak dapat dibawa pergi. Mengapa? Tidak ada caranya. Mengapa tidak melepaskannya dan menguranginya? Berhubung tidak dapat membersihkannya, satu-satunya cara yaitu melepaskannya, mengurangi produksinya. Jika tidak, benar-benar suhu bumi ini terus meningkat. Sungguh menakutkan.
Ini harus menembus prinsip kebenaran dengan jelas, baru bisa melihatnya lebih terbuka dan mampu merelakan. Atau juga prinsip kebenaran sudah ditembus secara menyeluruh, menggunakan metode apa untuk mensucikannya. Seandainya ada metode yang baik, melalui jaringan internet ini, semuanya sama-sama menyucikannya. Terlebih dahulu, mensucikan batin manusia. Terlebih dulu, dengan metode yang efektif, dengan metode yang bisa membantu menyucikan, seperti menjelaskan pelestarian lingkungan bagaimana melakukannya. Semua orang satu dengan cara bersih dari sumbernya. Jaringan internet ini bisa menembusnya. Semua orang bisa menerima konsep pelestarian lingkungan, menitik beratkan, semuanya sama-sama melakukannya. Ini sangat membantu bumi kita. Selanjutnya adalah mengurangi pembunuhan, bervegetarian. Semuanya sekuat tenaga berusaha bervegetarian. Kurangi mengembang biakkan ternak, kurangi pembunuhan binatang, karena proses kembang biak ternak menimbulkan polusi dalamnya banyak hal yang berharga untuk kita pelajari. Ini ada hubungannya dengan sudut pandang keagamaan, hukum karma. Tentu, sekarang yang dibahas yakni bagaimana bisa melindungi bumi ini. Di dalam ajaran Buddha, karma kolektif para makhluk tidak berhentinya saling membunuh dan saling menyakiti. Binatang juga adalah salah satu makhluk hidup yang bernyawa. Binatang ada perasaannya. Kita bukankah sering mendengarkan, juga melihatnya. Kita mendengar, kita melihat ada seekor gorila. Semenjak kecil dia sudah belajar bahasa isyarat. Saat dia bersama manusia, dia menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan manusia. Manusia mengajarkan dia bahasa isyarat, maka dia dapat berkomunikasi dengan manusia. Tahun 2015, dia berumur 44 tahun. Tahun ini sudah 45 tahun. Dia tahu bahwa para pemimpin dunia akan berada di Prancis, mengadakan konferensi perusahaan iklim. Dia juga mengungkapkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Mereka membiarkan dia mengungkapkannya. Dan dia mulai mengungkapkan. Dia mulai mewakili bunga. Mewakili hewan, bunga berarti alam semula. Jadi, kokoh, dia menunjuk diri dia sendiri. Mencintai manusia, mencintai alam, mencintai hewan. Tetapi manusia sangat bodoh, sangatlah bodoh. Ini adalah yang diutarakan Koko melalui bahasa isyaratnya. Dia mengatakan, dia sangat sedih, dia pun menangis. Dia mengatakan, bumi harus segera disembuhkan. Bumi harus segera diselamatkan. Alam sedang melihat kita, walaupun dia hanya mengungkapkan beberapa kata. Mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Jika kita berpikir dengan sungguh hati, dia juga tahu bahwa bumi sudah rusak. Dia mau menyembuhkan bumi, mau menyelamatkan bumi. Lihatlah hewan ini mencintai alam, hewan-hewan dan manusia. Tetapi manusia sangat bodoh. Gorila ini menegur manusia yang bodoh. Lihatlah, dia sangat sedih. Dia memberi isyarat bahwa dia juga bisa nangis. Memberi isyarat bahwa alam sedang melihat Anda. Bukankah ini adalah 3 kaki di atas kepala, ada dewa melihat. Saya tidak tahu telah berapa kali saya membahas ini Koko. Gorila dapat mempelajari bahasa isyarat tangan untuk memahami sifat hakiki manusia. Dia juga dengan sungguh hati ingin menolong planet ini karena dia mencintai manusia dan alam semesta. Ini adalah sifat hakiki yang dimiliki para makhluk. Karena kita manusia menggunakan suara untuk mengekspresikan. Kita dapat mengekspresikan pemikiran ini. Meskipun manusia memiliki berbagai bahasa yang berbeda, tetapi setelah melalui pendidikan, kita dapat menerjemahkan berbagai jenis bahasa, dapat berkomunikasi dan berbagai ide pikiran kita untuk komunikasi dan berbagi apa yang kita pikirkan. Bagaimana dengan hewan? Mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa seperti Koko, dapat menggunakan bahasa isyarat tangan. Bahasa isyarat tangan untuk berkomunikasi dengan manusia. Tidak setiap hewan memiliki metode ini. Tidak setiap gorila memiliki kemampuan ini.
Hanya Koko yang memiliki insting yang begitu bagus. Coba dipikirkan, gorila ini dia juga ada. Dalam batin mendalamnya telah memperoleh realisasi internal. Hanya saja ia memiliki karma ataukah dia berada di alam binatang, menampakkan wujud binatang. Muncul dalam spesies gorila, datang untuk mengingatkan kita manusia. Jadi saya harus tanpa henti meminjam kemampuan intuitifnya, begitu dekat dengan manusia, mampu mengungkapkan isi hati yang sama dengan manusia, untuk membuktikan apa yang telah Sang Buddha katakan kepada kita. Semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Ini telah terbukti begitu jelas. Apakah manusia masih tidak tercerahkan? Apakah manusia bisa? Mungkinkah manusia lebih buruk dibandingkan dengan binatang? Oleh karena itu, kita seharusnya dapat memahaminya sampai tuntas. Oleh karena itu, para makhluk harus menyadari bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya adalah kosong, melekat pada siapa yang bisnisnya paling maju, siapa yang namanya paling tenar, siapa yang kekuasaannya paling kuat. Ini semuanya adalah paling. Apa yang akan terjadi padanya suatu hari nanti? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi panjang pendeknya usia. Sebenarnya, bagaimana panjang pendeknya usiaku? Akan tetapi, kita dapat lebih banyak bersumbangsi demi kemanusiaan. Lihatlah insan suci tersebar di seluruh dunia. Lihat Yordania, di perbatasan Yordania, di daerah segitiga itu, Jordania, Suriah, Irak, perbatasan 3 negara. Pengungsi dari Irak tetap saja terus mengalir ke arah Jordania. Pengungsi Suriah belakangan ini juga lari ke Yordania. Yordania sekarang ini sudah menerima pengungsi sebanyak lebih dari 10.000 di tempat itu, perbatasan. Wilayah di dalam perbatasan yang menjadi beban tanggungan sudah mencapai lebih dari 1 juta pengungsi. Ini di dalam wilayah Yordania. Namun sekarang masih terdapat lebih dari 10.000 pengungsi yang berada di luar, menjalani kehidupan yang sangat sengsara. Apakah itu yang berasal dari Irak ataupun yang berasal dari Suriah? Semuanya tertahan di luar pintu perbatasan, tertahan di tempat itu. Cuaca sekarang sangatlah dingin. Pengungsi itu sudah sulit bertahan hidup. Krisis berlapis-lapis. Seorang pejabat dari Badan Pengungsi PBB yang ditempatkan di kamp pengungsi diperkenalkan oleh insan suci di Yordania. Lalu bertemu dengan Zhi Hui. Zhi Hui memberikan penjelasan kepadanya tentang bagaimana Ceci menyalurkan bantuan. Bagaimana di dunia internasional bersumbangsi kepada para pengungsi, menjelaskan berbagai metode. Pejabat dari Badan Pengungsi ini sangat terharu. Dia berharap dapat bekerja sama dengan Ceci, berusaha agar barang bantuan dapat disalurkan keluar perbatasan, agar para pengungsi dapat bertahan melewati masa sulit ini. Jadi, semuanya ikut mempertimbangkan. Setelah selesai rapat, hasilnya bantuan akan dibagikan secara bertahap. Orang sebanyak puluhan ribu ini tidak bisa kita bagikan sekaligus. Jadi kita mencari tahu penerima yang paling membutuhkan, yakni dari sejumlah 1.000 orang lebih. Kita mempersiapkan 1.500 lebih paket bantuan. Setelah melewati proses yang sangat sulit dan berlapis-lapis, barang yang telah disiapkan diangkut ke atas mobil, melewati perjalanan sejauh 300 km lebih, berjalan melewati gurun untuk bisa menembus daerah perbatasan. Jam 3 dini hari dengan tidak mudah, 2 unit mobil memulai perjalanan. Selama perjalanan terlihat warna langit perlahan-lahan berubah cerah. Jam 6-an pagi hari mobil tiba di daerah penjagaan perbatasan. Mereka kemudian berhadapan dengan kesulitan. Pihak tentara di sebelah sini merasa belum menerima administrasi izin, sehingga mereka semua harus menjelaskan kepada para tentara. Juga harus membuat para tentara tersentuh. Setelah para tentara mengerti, akhirnya kita berhasil diizinkan masuk melewati perbatasan. Ketika kami melewati perbatasan dan melihat para pengungsi, ada organisasi kemanusiaan lainnya yang menyambut dan bekerja sama dengan kami. Kami bisa melihat relawan dalam biru dan putih.
berulang kali mengatasi segala macam rintangan, secara langsung membagikan barang-barang bantuan seperti selimut, makanan bernutrisi, dan air bersih. Semuanya telah berhasil didistribusikan. Para pengungsi dari Irak dan Suriah hidup dalam suhu yang dingin dan membeku, di ambang antara hidup dan mati. Setelah begitu banyak persediaan dimuat, semuanya bersorak gembira. Barang-barang materi penyelamat hidup ini dikirimkan tepat pada waktunya. Di tempat itu, Ji Hui berkata kepada semua orang bahwa dia mewakili cinta kasih para relawan suci seluruh dunia. Semangat cinta kasih dan benih cinta kasih. Benih telah ditaburkan lagi di tempat itu, di padang pasir itu. Kami berharap padang pasir bisa menjadi oasis. Kita harus bisa mengatasi rintangan dalam segala hal yang kita lakukan. Akankah kita mengatakan dunia seperti kosong? Kita tidak dapat menghilangkan derita manusia. Kita tidak bisa mengosongkan penderitaan manusia. Terjebak dalam jaringan kegelapan batin, kerisauan dan ketidaktahuan orang-orang telah menciptakan bencana di negara-negara ini. Ini terjadi pada Irak, sebelumnya membangunnya kembali hingga sekarang. Masih merupakan jalan yang panjang, yang akhirnya tidak dapat dilihat. Masih ada kelompok pengungsi tersebar melarikan diri dari negara itu. Perang saudara di Suriah telah berlangsung hampir 5 tahun. Banyak keluarga yang hancur dan orang yang mati. Pengungsi masih melarikan diri dari negaranya. Sebenarnya mengapa ini bisa terjadi? Ini karena jaringan ketidaktahuan telah menjerat mereka, menghasilkan begitu banyak sekali kesulitan. Sebenarnya, jika kita memahami prinsip kebenaran tentang kekosongan, sebenarnya apa yang kita permasalahkan? Mengapa kita menciptakan permusuhan dan konflik? Namun ada begitu banyak orang di tempat itu yang berada di ambang pintu hidup dan mati. Jelaslah bahwa di dunia ini penderitaan ada di depan mata kita. Bodhisattva dibutuhkan untuk pergi memberikan bantuan, meskipun sebenarnya segala sesuatu adalah kosong. Dalam kehidupan, perjalanan di dunia ada penderitaan seperti ini, di tempat ini, sehingga kita harus bersungguh hati untuk memahami dan menembus prinsip kebenaran ini. Kekosongan yang nyata, kita harus memahaminya dengan menyeluruh, tidak perlu kalkulatif. Namun, ada keberadaan yang menakjubkan, sehingga kita harus mengulurkan tangan ketika kita menanam benih, sebab ini di hati yang mendalam. Bagaimana cara kita membukanya? Setiap orang harus kembali pada sifat hakiki tata. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang tiada awal, tetap sama di masa lampau dan masa sekarang. Sekarang dan juga masa depan yang tak terhingga waktu dan ruang ini. Kita harus bersungguh hati. Kita harus memahami kekosongan dalam makna utamanya, memahami sepenuhnya tanpa rintangan, sehingga kita tidak akan menimbulkan begitu banyak kerisauan dan penderitaan. Purna mengerti dan tidak punya keraguan, memahami secara mendalam dan sepenuhnya. Karena di hatinya yang mendalam, dia memiliki benih ini untuk mendengarkan Dharma Buddha, memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, engkau sekalian jangan mengira Purna hanya dapat mendukung dan melindungi, serta menyebarkan ajaranku. Dia juga di hadapan 9 miliar Buddha dari masa lampau, mendukung dan melindungi, serta menyebarkan Dharma benar dari para Buddha itu. Di antara orang-orang yang membabarkan Dharma juga merupakan yang terunggul. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Kita sudah membahas tentang ini kemarin. Naskah sutra berikutnya mengatakan, kemudian berkenaan dengan Dharma kekosongan yang dibabarkan oleh para Buddha, dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya. Dia telah memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan, selalu mampu mencermati dan membabarkan Dharma secara murni, tanpa keraguan sedikit pun. Dia telah menyempurnakan kemampuan gaib dari Bodhisattva dan sepanjang hidupnya, senantiasa mempraktekkan kehidupan suci. Sutra Teratai Bab 8,
bab 500 murid menerima peramalan. Kemudian berkenaan dengan dharma kekosongan yang dibabarkan oleh para Buddha. Sebelumnya dia bisa membantu 9 miliar Buddha. Ini adalah naskah sebelumnya. Di tempat itu dia mendukung dan melindungi serta menyebarkan dharma Buddha. Sekarang berkenaan dengan dharma kekosongan yang dibabarkan oleh para Buddha. Di tempat pelatihan setiap Buddha, dia mendengarkan dharma kekosongan yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian berkenaan dengan kebijaksanaan tiada tara dari para Buddha. Prinsip kebenaran yang dibabarkan memiliki esensi dan karakteristik yang kosong dan hening. Tiada karakteristik disebut kosong, tiada muncul dan lenyap disebut hening. Tidak melekat pada keduniawian, laksana bunga teratai, senantiasa dengan baik memasuki dharma dari kekosongan dan keheningan. Jadi, berkenaan dengan kebijaksanaan tiada tara dari para Buddha, prinsip kebenaran yang dibabarkan memiliki esensi dan karakteristik yang kosong dan hening. Prinsip kebenaran yang disampaikan para Buddha, kebenaran adalah prinsip, yakni prinsip kebenaran yang sejati. Di dalam prinsip kebenaran yang sejati. Namun, esensi dan karakteristik yang kosong dan hening ini adalah yang sering kita bahas. Prinsip kebenaran sejati tidak memiliki esensi dan karakteristik. Kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya. Namun, itu sudah jelas adalah prinsip kebenaran sejati. Inilah yang disebut keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Apapun tidak terlihat. Ini disebut kekosongan sejati. Apapun tidak terlihat, ini disebut kekosongan sejati, tetapi di dalamnya mengandung keberadaan, menakjubkan, tiada karakteristik apapun, sehingga disebut kekosongan. Tiada muncul dan lenyap disebut hening, tiada saat di mana disebut awal, tiada saat di mana disebut akhir. Karena tiada berawal, maka tidak bisa berakhir. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang halus, masa kalpa sebanyak butiran debu sebenarnya sejak kapan? Tidak tahu saat awal dimulai. Para ahli matematika dan para murid ahli matematika juga tidak mampu menghitungnya. Ini tidak mampu diungkapkan. Awal dari masa kalpa sebanyak butiran debu tidak mampu dipahami. Waktu dan ruang adalah tiada awal maupun akhir. Tiada muncul sehingga dengan sendirinya tidak bisa lenyap, sehingga dikatakan tiada muncul dan lenyap. Karakteristik ini disebut keheningan. Senantiasa berada dalam keheningan dan ketenangan, tiada muncul dan lenyap. Ini adalah keheningan. Ini disebut kekosongan dan keheningan. Ini adalah prinsip kebenaran sejati. Tidak melekat pada keduniawian, laksana bunga teratai. Lihat, batin kita di tengah keramaian. Batin kita tidak boleh tercemar oleh kerumunan orang. Sering berkata bahwa ajaran kendaraan besar seperti ini, Anda harus masuk ke kerumunan orang banyak. Tetapi tidak menerima urusan dunia, membuat pikiran kita risau dan tidak terjerat dalam ketidaktahuan. Ini adalah tidak melekat pada keduniawian laksana bunga teratai, keluar dari lumpur tanpa ternoda. Tetapi harus senantiasa dengan baik memasuki dharma dari kekosongan dan keheningan. Kita perlu melakukan kebajikan di tengah keramaian orang setiap saat, tetapi juga harus tidak muncul dan lenyap setiap saat, menyusahkan pikiran kita. Pikiran kita tidak muncul dan lenyap. Ada bersumbangsi, maka tidak muncul dan lenyap. Selalu berkata bersumbangsi tanpa mengharap balasan, dan perlu berkata terima kasih. Banyak orang yang merasa sulit dipercaya. Orang yang tahu, orang yang bersyukur dan bersuka cita. Walaupun sedang bersumbangsi dan badan sangat lelah, harus sangat bersungguh hati dalam prosesnya. Tetapi ketika membantu orang dan saat tugas selesai, merasa sukacita. Keluarkan rasa sukacita ini untuk saya lihat. Jika tidak bisa mengeluarkannya, maka itu adalah sukacita yang tidak berwujud dan tidak terlihat. Ini hanya bisa dirasakan, tidak dapat dideskripsikan seperti apa. Inilah prinsip kebenaran. Oleh karena itu, dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya, melihat fokus dan mengerti jelas.
sepenuhnya tanpa rintangan, disebut memahami sepenuhnya. Ini menyatakan kalau lautan kebijaksanaan dari Tathagata masuk secara mendalam, dapat melihat Dharma dengan jelas dan bening. Realisasi internal demikian mendalam, bagaimana mungkin mudah tercapai? Ini adalah fokus, sangat fokus, tidak bercabang-cabang. Melihat fokus dan mengerti jelas, sepenuhnya tanpa rintangan, disebut memahami sepenuhnya. Sangat fokus tiada bercabang-cabang, seperti sebidang cermin, tidak ada sedikit pun debu, sehingga kondisi yang dipantulkan benar-benar cemerlang. Tiada rintangan, kondisi di luar jelas masuk secara mendalam ke cermin, ini adalah tembus. Maka kita melalui cermin ini melihat semua kondisi, memahami semuanya. Ini menyatakan kalau lautan kebijaksanaan dari Tathagata masuk secara mendalam, dapat melihat Dharma dengan jelas dan bening. Kebijaksanaan dari Tathagata dan Dharma adalah mendalam, seperti lautan. Di dalam lautan tiada yang merintangi. Kebijaksanaan seperti lautan adalah sangat jelas, sangat bening. Lihat orang yang benar-benar memasuki ke dasar laut. Selama mata terlindungi dengan baik, berenang di sana juga bisa melihat dengan jelas berbagai kondisi dasar lautan sama prinsipnya, sehingga realisasi internal demikian mendalam. Bagaimana mungkin mudah tercapai? Inilah yang dipuji Sang Buddha. Purna Maitrayani Putra, dia mengerti dengan jelas semua ajaran Buddha. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Purna, sehingga dia telah memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya akan semua sifat Dharma dan memperoleh 4 jenis kebijaksanaan tiada rintangan. Kebijaksanaan merujuk pada kefasihan, makna tanpa rintangan, Dharma tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, membabarkan tanpa rintangan. Purna Maitrayani Putra tidak hanya memiliki pandangan dan pemahaman yang sangat jelas, dia juga memahami 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya akan semua sifat Dharma. Dia mengerti jelas dan memahami sepenuhnya semua sifat Dharma. Memperoleh 4 jenis kebijaksanaan tiada rintangan itu adalah: pertama dari 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Kebijaksanaan dari makna tanpa rintangan adalah tahu akan makna dan prinsip dari segala dharma, mengerti jelas dan memahami sepenuhnya tanpa rintangan. Semua orang harus ingat bahwa kita sering menyebut 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Pertama adalah kebijaksanaan dari makna tanpa rintangan. Adalah makna dan prinsip dari segala dharma, mengerti dengan jelas, memahami sepenuhnya tanpa tiada rintangan. Tidak terhambat, tiada hambatan berarti tiada rintangan. Tidak terhenti, juga tidak terhalang adalah tiada rintangan. Kedua, dari 4 kebijaksanaan tiada rintangan, kebijaksanaan dari dharma tanpa rintangan adalah tahu akan nama dan rupa dari segala dharma, mampu membedakan tanpa kesalahan. Tidak hanya memahami sepenuhnya makna dan prinsip dharma, bagaimana menyebarkan dharma, metode untuk menyelamatkan para makhluk, metode memberi pengajaran sesuai kapasitas. Ini sepenuhnya tanpa rintangan. Juga adalah tahu akan nama dan rupa dari segala dharma, bagaimana membabarkan dharma sesuai kapasitas, membabarkan dharma sesuai kapasitas, mampu membedakan tanpa kesalahan, melakukan tanpa kesalahan, tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, ketiga dari 4 kebijaksanaan, tiada rintangan, kebijaksanaan, dan bahasa tanpa rintangan adalah fasih berbicara tanpa rintangan dalam segala jenis bahasa berbeda dari daerah berbeda, memungkinkan para pendengar mengerti semua akan kata-katanya. Adalah fasih berbicara tanpa rintangan dalam segala jenis bahasa berbeda dari daerah berbeda, tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda. Dia mampu berkomunikasi memahami sepenuhnya.
Jadi tidak seperti saya harus melalui terjemahan dan diterjemahkan lagi. Tidak perlu. Dia terhadap segala jenis bahasa berbeda dari daerah berbeda. Dia mampu memahami sepenuhnya, memungkinkan para pendengar mengerti semua akan kata-katanya. Semua dapat memahami, mengerti dharma yang dibabarkannya. Keempat dari 4 kebijaksanaan tiada rintangan, kebijaksanaan dari membabarkan tanpa rintangan. Dalam sebuah karakter dapat membabarkan segala makna dan prinsip. Dalam satu kata atau satu ajaran, mampu membabarkan dharma yang tak terhingga, mengajari orang tanpa kenal lelah. Juga membabarkan dharma. Selain memahami dharma, juga bisa memahami bahasa. Ingin berkomunikasi dengan semua orang. Dharma yang ingin disampaikan telah bisa dipahami dan juga menyampaikan dengan sukacita. Sangat bersukacita, tidak merasa risau, sekali demi sekali dan sekali lagi. Dharma dalam sutra lebih kurang sama, tiada berbeda jauh, tetapi masih terus mengulang. Tidak merasa risau, ingin terus menyampaikan. Dalam satu kata atau satu ajaran, mampu membabarkan dharma yang tak terhingga. Dharma yang sama, bisa dengan perumpamaan yang berbeda. Berbeda dalam membabarkan dharma. Kata dalam dharma ini supaya kamu bisa mengingat dan juga memahami serta bisa digunakan. Ini dinamakan membabarkan tanpa rintangan. Terus mengulangi dengan berbagai metode yang berbeda supaya kamu mengerti. Membuat kamu terharu supaya kamu bisa praktekkan dengan tindakan nyata sehingga segala makna dan prinsip dalam satu kata dapat dijelaskan. Dalam satu kata atau satu ajaran mampu membabarkan dharma yang tak terhingga. Dalam satu kata, satu ajaran mampu membabarkan dharma yang tak terhingga. Orang yang mendapatkan pengajaran sangatlah banyak. Tidak lelah mengajarkan. Ini keunggulan dari Purna. Selalu mampu mencermati dan membabarkan dharma secara murni, tanpa keraguan sedikit pun. Dikarenakan memiliki kebijaksanaan, senantiasa dapat memeriksa kebenaran dan menilai kelayakan dari dharma. Bebas dari noda dan tetap murni, dapat membabarkan sesuai dharma, tanpa keraguan atau kebingungan dalam batin. Seringkali terhadap prinsip kebenaran dari dharma semuanya sangat jelas. Inilah kebijaksanaan. Senantiasa dapat memeriksa kebenaran dharma. Semuanya sangat jelas. Dibedakan, benar dan salah dibedakan dengan sangat jelas, sehingga terbebas dari noda. Tetap murni, dapat membabarkan sesuai dharma. Dharma ini, semua yang ternoda segera dihapus. Dengan dharma yang murni dan jernih untuk mengajarkan, membuat orang tak ragu. Yang diragukan, membuat orang tidak bingung, tidak ada delusi. Inilah membabarkan dharma secara murni, tanpa keraguan sedikit pun. Artinya mampu secara terampil menampakkan sifat dharma, tanpa dirintangi atau melekat pada dharma yang dibabarkan. Bukan saja dapat membabarkan, juga dapat membuktikan, makanya tiada keraguan. Mampu secara terampil menampakkan sifat dharma, tanpa dirintangi atau melekat pada dharma yang dibabarkan. Dapat menampakkan sifat dharma ini. Tidak ada rintangan. Dharma ini bukan hanya dapat disampaikan, tapi juga membuat setiap orang dapat membuktikan dharma ini. Dharma sejati bukan hanya disampaikan, dapat disampaikan, tidak dapat dilakukan. Bukan, tapi dapat disampaikan dan dilakukan, dan juga dapat dibuktikan. Membuat semua orang tiada keraguan. Inilah keterampilan dalam membabarkan dharma. Berharap semua orang bisa seperti Purna. Dengan kekuatan cinta kasih, harus memiliki kekuatan gaib. Untuk menjalankan ajaran Bodhisattva kenderaan besar, baru dapat membuktikan dengan mendalam. Benar-benar mendalam untuk membuktikan dan tersadarkan. Benih mendalam dan buah menakjubkan yang kita bangkitkan pada awalnya. Itu yang Bodhisattva buktikan. Ini
yang Buddha wakilkan Purna Maitrayani Putra untuk membabarkan, sehingga sepanjang hidupnya senantiasa mempraktekkan kehidupan suci. Purna Maitrayani Putra sepanjang hidupnya dia tetap mempertahankan kehidupan suci ini, kekuatan gaib dia sepanjang hidupnya. Dia mempraktikkan kehidupan suci yang murni. Sepanjang hidupnya senantiasa mempraktekkan kehidupan suci, dikarenakan memiliki kemampuan gaib. Makanya sepanjang hidup dapat senantiasa mempraktekkan kehidupan suci yang murni. Selama masih hidup, tetapi membina diri dengan tekun dan penuh kehati-hatian. Tidak berhenti pada jasa pahala yang diperoleh atau kondisi tertinggi yang dicapai. Makanya dikatakan senantiasa mempraktekkan. Inilah kekuatan cinta kasih. Selama masih hidup tetap membina diri. Terus demikian tanpa henti. Jasa pahala kebajikan yang diperoleh atau kondisi tertinggi selamanya berada pada kondisi tertinggi. Sehingga kita harus membangkitkan tekad bodi, mempraktekkan jalan bodi. Kita baru benar-benar membuktikan dharma batin mendalamnya. Telah memperoleh realisasi internal untuk menciptakan berbagai kebajikan. Harus mendalam. Ini yang harus kita pelajari dari Purna Maitrayani Putra. Seharusnya menjadi teladan bagi kita, praktisi pada zaman sekarang. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.